Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan membahas materi kajian analisis lingkungan internal dan eksternal. Di sini kami beranggota 3 orang. Pertama, saya sendiri Suci Dwi Mulia. Yang kedua, Putri Dwi Ma Ernest. Yang ketiga, Ronalianti. Pembahasan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Definisi ruang lingkup. Secara umum, ruang lingkup manajemen strategi sangatlah luas, namun luasnya ruang lingkup tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman mendasar terkait ruang lingkup manajemen strategi yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengkaji dan menganalisis dampak penerapan manajemen strategi kepada internal organisasi, khususnya pada perbaikan yang bersifat berkelanjutan. Yang kedua, menempatkan konstruksi manajemen strategi sebagai dasar fondasi organisasi dalam memutuskan setiap keputusan, khususnya keputusan yang berhubungan dengan profit dan ekspansi organisasi. Artinya, fokus kerja dalam pencapaian kedua sisi tersebut mengacu kepada konstruksi manajemen strategi. Yang ketiga, menjadikan ilmu manajemen strategi sebagai best thinking dalam membangun berbagai rencana termasuk rencana iuran, pemasaran, personalia, dan keuangan. Definisi analisis lingkungan internal merupakan sebuah sistem sosial yang terbentuk dari beberapa komponen yang berasal dari dalam organisasi pendidikan. Komponen-komponen tersebut adalah sumber daya baik manusia maupun non-manusia. Dan organisasi itu sendiri, lingkungan internal ini mempengaruhi capaian kinerja dan sebagai penentu keberlangsungan hidup organisasi di masa yang akan datang. Menurut Isniati dan Fajriansyah, menjelaskan bahwa analisis internal adalah analisis yang dilakukan terhadap kekuatan serta kelemahan sebuah perusahaan atau organisasi. Kekuatan perusahaan berarti di mana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan serta dapat memenuhi target pasarnya. Analisis lingkungan internal organisasi dilakukan dengan beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang dimaksud menurut Isniati dan Fajriansyah diantaranya adalah pertama, analisis profit impact of marketing strategy adalah sebuah pendekatan dalam menganalisis lingkungan internal yang dikenal oleh General Electric atau GE. Pendekatan ini mencoba untuk mencari tahu faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap besarnya ROI, Return of Investment, dengan menggunakan model regressi. Model ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harvard Business School Marketing Science Institute dan Strategi Planning Institute yang berhubungan dengan pertama investasi, yang kedua pangsa pasar, yang tiga pertumbuhan pasar, yang keempat daur kehidupan produk, dan yang kelima rasio biaya pemasaran dan besarnya penjualan. Yang kedua, analisis rantai nilai. Pendekatan ini digagas oleh Michel Porter pada tahun 1980-an. Pendekatan ini dibagi menjadi 2 aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas penunjang. Yang ketiga, analisis fungsional. Pendekatan fungsional adalah yang paling sederhana dalam menganalisis lingkungan internal organisasi, sehingga pendekatan ini paling banyak digunakan dan bisa dikatakan paling populer di antara pendekatan yang lain. Definisi analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional dapat bertahan. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan, dan lingkungan yang tidak terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan. Peran analisis lingkungan secara khusus. Peran atau fungsi analisis lingkungan bagi tiap perusahaan tentu saja berbeda-beda. Namun secara umum, jika kita mengacu kepada pendapat Centro dan Peter, maka ada 3 peran utama yang bisa ditemui sehari-hari, yaitu pertama, policy oriented role, berorientasi pada kebijakan manajemen atas dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja dengan memberikan informasi tentang kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan. Yang kedua, integrated strategy planning role, bertujuan memperbaiki kinerja dengan membuat manajemen atas dan mengejar definisi, menyadari segala isu yang terjadi di lingkungan perusahaan yang memiliki implikasi langsung pada proses perencanaan. Yang ketiga, functional oriented role, bertujuan memperbaiki kinerja dengan menyediakan informasi lingkungan yang memberi perhatian pada efektivitas kinerja fungsi serta berorientasi pada masalah tertentu yang menjadi target utama perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan analisis lingkungan. Nah, untuk menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan, faktor-faktor yang berada di luar maupun di dalam organisasi
yang dapat mempengaruhi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka, ada pun beberapa tujuan dari analisis lingkungan, yaitu: 1. Menyediakan kemampuan dalam menggapai masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan. 2. Menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi, kemudian mencoba masukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi. 3. Mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan bagi perusahaan dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut, serta mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Materi selanjutnya, faktor-faktor dari lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama, faktor-faktor strategi internal. Adapun faktor-faktor internal tersebut yaitu: 1. Pemasaran. Pemasaran adalah starting point pada setiap kegiatan bisnis, seperti penetrasi pasar dan segmentasi pasar. 2. Keuangan dan accounting. Faktor keuangan memberikan gambar tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan. 3. Produksi, operasi, dan teknik. Bagian operasi dan teknik berkaitan dengan upaya mengendalikan produksi dan pabrik agar tetap terjaga sesuai rencana. 4. Personalia, yang berkaitan dengan perencanaan, pelatihan, dan penempatan staf yang sesuai. 5. Manajemen mutu, yang dilaksanakan guna menjaga kualitas kerja dan produk agar tetap memenuhi standar yang diinginkan. 6. Teknologi informasi, merupakan bagian dari sistem penunjang pengambilan keputusan. 7. Organisasi dan manajemen umum, pengelolaan sumber daya manusia yang benar untuk menyinergikan kemampuan dengan kesesuaian bidang kerja. Selanjutnya, faktor-faktor strategi eksternal. Sebuah perusahaan harus mampu merespon, entah secara ofensif maupun defensif, terhadap berbagai faktor dengan memutuskan strategi yang bisa mengambil keuntungan dari peluang eksternal atau yang meminimalkan dampak dari ancaman potensial. Adapun faktor-faktor eksternal tersebut yaitu: 1. Kekuatan ekonomi. Menurut Peirce dan Robinson, faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah perekonomian di mana suatu perusahaan beroperasi. Dikarenakan pola konsumsi dipengaruhi oleh kemakmuran relatif dari berbagai segmen pasar, maka setiap perusahaan harus mempertimbangkan tren ekonomi pada segmen yang mempengaruhi industrinya. 2. Kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Menurut Irwan Purwanto, penduduk di negara yang berkembang memiliki komposisi penduduk yang cenderung masih muda dan banyak. Hal tersebut menguntungkan karena pangsa pasar yang besar dan pekerja yang murah. Faktor sosial ekonomi terpusat pada nilai dan sikap orang, pelanggan, dan karyawan yang dapat mempengaruhi strategi. 3. Kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Menurut Hussein Umar, arah kebijakan dan stabilitas politik, pemerintah, dan hukum menjadi faktor penting bagi para pengusaha untuk menjalankan usahanya. Karena situasi politik yang tidak kondusif akan berdampak negatif bagi dunia usaha, begitu pula sebaliknya. Beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dari faktor politik agar bisnis dapat berkembang adalah stabilitas pemerintah, sistem perpajakan, peraturan tentang perdagangan luar negeri, undang-undang tentang lingkungan, dan perburuhan. 4. Kekuatan teknologi. Menurut Peirce dan Robinson, kekuatan teknologi untuk menghindari keusangan dan meningkatkan inovasi. Suatu perusahaan harus menyadari perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat menciptakan kemungkinan akan produk baru atau akan perbaikan pada produk yang sudah ada atau pada teknik manufaktur dan pemasaran. 5. Kekuatan kompetitif. Menurut Peirce dan Robinson, kekuatan-kekuatan yang paling kuat menentukan profitabilitas dari suatu industri, sehingga menjadi hal terpenting dalam formulasi strategi. Persaingan dalam suatu industri berakar dari perekonomian yang mendasarinya, dan terdapat kekuatan kompetitif yang melampaui para pihak yang bersaing dalam suatu industri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang mengenai analisis faktor internal dan eksternal manajemen strategi. Dapat kita lihat berdasarkan tabel yang tertera ini, maka dapat disimpulkan beberapa fokus masalah yang dilakukan penelitian. Maka fokus pertanyaan pertama yaitu: bagaimana faktor internal perusahaan dapat mengakibatkan penurunan pengiriman kargo di PT Lintas Maju Nusantara? Di sini saya ingin menjawabnya dengan terlebih dahulu untuk kita mengetahui apa itu faktor internal perusahaan. Faktor internal perusahaan adalah bagian dari dalam perusahaan yang jangkauannya lebih kecil dan mudah untuk diperkirakan, diantisipasi, dan diatur resikonya, termasuk adanya peningkatan atau penurunan dari kegiatan ekonomi perusahaan, di mana
Dapat kita ketahui, PT Lintas Maju Nusantara mengalami penurunan pengiriman barang terlebih pada periode tahun 2020 yang berkurang cukup signifikan. Dan penulis mencoba untuk melihat faktor internal perusahaan apa yang mengakibatkan penurunan pengiriman barang yang terjadi. Penulis memfokuskan faktor internal menjadi beberapa bagian. Fokus tersebut telah dianalisa hingga dapat dijabarkan sebagai berikut. Fokus pertama, yaitu pada fasilitas. Seperti yang dilihat dari pengamatan oleh penulis, yaitu ada beberapa unit yang masih belum lengkap untuk tambahan seperti kotak P3K, alat pemadaman, dan beberapa unit dengan kondisi ban yang masih botak. Lalu ada pelayanan dan pemasaran. Sejauh ini, pelayanan dan pemasaran di PT Laju Nusantara sudah dinilai sangat baik. Kemudian terakhir yaitu karyawan atau sumber daya manusia. Ini menjadi salah satu faktor penentu baik buruknya sebuah perusahaan. Masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana kegiatan perbaikan pada penurunan pengiriman kargo yang dilakukan PT Lintas Maju Nusantara. Untuk memperbaiki faktor internal fasilitas, itu dapat dilakukan seperti pengecekan mesin, ban, dan kelengkapan lain sebelum melakukan pengiriman. Dan kerjasama dengan para driver untuk selalu melaporkan kekurangan atau melaporkan setiap keluhan yang dimiliki terhadap staf ataupun mekanik untuk segera ditanggulangi dan dilengkapi. Untuk perbaikan dari faktor eksternal, seperti pesaing dan regulasi pemerintah, perusahaan bisa melakukan perbaikan mulai dari inovasi dan meningkatkan mutu kualitas perusahaan. Walaupun dengan harga yang diberikan kurang bersaing karena tidak lagi mampu untuk menurunkan harga pengiriman sebanyak perusahaan pesaing lain. Dan untuk regulasi pemerintah, perusahaan bisa menyiasatinya lewat perubahan perkiraan waktu dan tetap mengambil rute pengiriman jarak dari pendek ke sedang seperti itu, agar tetap bisa berjalan walaupun tidak sebanyak pengiriman seperti yang ke sedang ke jauh. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.